Allah telah memberikan kesempatan kepada kita dengan kesempatan yang sebaik-baiknya. Allah berikan kehidupan. Allah berikan kesehatan. Allah berikan rasa aman. Allah berikan kecukupan. Maka mari dirasakan kesempatan hidup, kesempatan berupa sehat, kesempatan rasa aman, diberi kecukupan. Kalau seseorang diberi 4 nikmat ini kok enggak merasakan kebahagiaan, maka tidak ada kebahagiaan baginya. Orang diberi 4 ini kok enggak tentram, maka tidak akan ada ketentraman baginya. Nikmat hidup itu sangat bernilai dan tidak ternilai harganya bagi orang-orang yang sudah mati. Apa yang dapat kita dapatkan, berita yang kita peroleh, jeritan-jeritan orang yang hari ini sudah diwafatkan oleh Allah, teriakan-teriakan orang-orang yang hari ini sudah diwafatkan oleh Allah, tangisan-tangisan, penyesalan-penyesalan yang hari ini orang-orang yang sudah diwafatkan Allah, yang diteriakkan apa Pak? Yang dijeritkan apa Pak? Minta dihidupkan sesaat. Itu sama dengan hari ini kita sehat, panjenengan dengan saya bangun tidur, bisa ke kamar mandi jalan kaki, terus minum seruput kopi. Sudah ngopi dari ini? Oh belum, awas ini biasa ngantuan kalau ini. Ya, seruput kopi atau apa gitu, berjalan ke masjid, tidak terasa nikmat. Hari ini yang bisa merasakan nikmatnya sehat itu saudara-saudara kita yang harus berbaring di rumah sakit, yang mungkin tadi malam gak bisa nafas, yang mungkin tadi malam tidak bisa tidur, yang tadi malam tidak bisa enak hidupnya itu karena sakitnya itu. Ya, dan kita hari ini ada di rumah kita, di tengah keluarga kita, normal hidup kita. Nikmat sehat, siapa yang bisa merasakan nikmatnya sehat? Siapa yang bisa merasakan nikmatnya sehat? Orang yang sedang sakit. Ya, orang yang sedang sakit. Pagi ini kita nama sarapan biasa, mungkin bahkan bingung, mungkin bosan kok ini lagi gitu ya. Mungkin bosan. Tapi saudara-saudara kita yang sudah 4 hari, sudah 5 hari, sudah 6 hari, atau bahkan sudah 1 bulan tidak bisa memasukkan 1 suap makanan di perut mereka. Itu kalau pagi ini bisa merasakan 1 gigitan roti dan tidak muntah, itu kenikmatan yang luar biasa. Kita nggak pernah belajar untuk menjadi orang yang bersyukur, itu masalahnya. Ya, kita sekarang bisa leluasa ibadah sak penak, malam tahajud, lanjut witir, lanjut zikir, lanjut sholat subuh. Nanti sebentar lagi kita aktivitas kerja, nganter anak dengan nyaman. Kenapa? Allah jaga kita dari konflik. Allah jaga kita dari konflik. Panjenengan isok tenang dalam ibadah itu karena Allah memberikan kita rasa aman. Ketika rasa aman itu dicabut oleh Allah, perhatikan, ketika rasa aman itu dicabut oleh Allah, nikmat hidup di mana Pak?
Nikmat sehat mana nilainya? Hidup sehat tapi nggak aman. Ingat 2 tahun yang lalu, 3 tahun atau 4 tahun ini, kita diberi mimpi buruk oleh Allah selama 2 tahun ini. Ya, nggak mungkin saya bisa datang kemari. Itu semprot di sini. Saya datang ke Pondok Mutiara itu di beberapa klaster itu, karena setiap klaster itu harus ada penyemprotan. Jadi saya belok 3 klaster itu disemproti terus, Pak. Ikut 3 klaster, 10 klaster, apa saya pulang nggak melembung deh. Harus semprot itu, padahal sudah saya sampaikan, saya baru masuk di sebelah, Pak. Ini semprot ini masih basah jaket saya. Inggih, Pak, ini tugas saya nyemprot gitu. Pokoknya lewat sini tuh wajib semprot. Iya saya tahu, tapi ini masih basah gitu loh. Tetap semprot, Pak. Nah itu yang kasihan-kasihan itu kan yang pegawai-pegawai toko ngantar gas LPG itu kalau 32 kali masuk klaster, itu yang mati bukan coronanya itu. Makanya kan ada tugas toko yang besoknya itu langsung minta izin sama Pak Hajinya. Pak Haji saya besok izin nggak bisa kerja. Kenapa? Saya tadi siang itu 32 kali disemprot. Nggak mau tahu. Itu ketika rasa aman sudah dicabut oleh Allah. Ada nikmatnya, nikmat sehat. Nikmat hidup di mana? Masya Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Kemudian apa Pak? Kecukupan. Masya Allah. Yang kita makan ada. Untuk minggu depan sudah ada. Untuk bulan depan sudah ada. Ini nggak tentram. Kita nggak merasakan kebahagiaan. Kalau udah demikian nggak bisa merasakan kebahagiaan. Memang Allah takdirkan kita bukan orang yang bahagia. Nikmat 4 nikmat ini luar biasa. 4 nikmat ini luar biasa. Luar biasa. Nah, oleh karena itu keempat-empatnya ini kita bisa ini bisa itu bagian dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bangun dari tidur sudah diajarkan kita dengan ucapan tahmid. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi. Awas, awas. Kalau bapak-bapak membaca doa itu dengan sepenuh hati, itu luar biasa dahsyatnya. Pagi itu menghasilkan orang-orang yang dipenuhi dengan cinta. Pagi ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang bersyukur. Pagi ini akan dipenuhi orang-orang yang termotivasi. Pagi ini akan dipenuhi orang-orang yang penuh dengan gairah kehidupan yang luar biasa. Kenapa? Karena sadar alladzi ahyana ba'dama amatana. Itu kita bisa bangun, kita bisa mandi, kita bisa buang hajat. Itu karena Allah izinkan. Bukan karena kita sendiri. Ya, sekedar untuk membuang angin Allah tidak izinkan, subhanallah. Saya pas mendampingi teman saat opname di UGD masih belum dapat kamar waktu itu, barengan dengan bapak-bapak dari Porong sana, munting-munting di tempat tidur itu, teriak-teriak saking sakitnya itu. Luar biasa kalau ngelihat penderitaannya luar biasa. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Pasien perawat pun bingung gitu. Ya. Jadi yang diderita itu luar biasa. Nggak bisa duduk, munting-munting nggak karukan sambil teriak-teriak sakitnya. Ternyata apa? Nggak bisa kentut. Itu mencicil ngeden. Ora iso. Allah tidak izinkan. Apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita lakukan? Allah tidak izinkan.
Tanya kepada saudara-saudara kita yang hari ini mungkin kekuatan badannya sudah diambil separuh oleh Allah. Dekat dengan mereka, akrab dengan mereka, tanya sama mereka, kenapa kamu nggak angkat tanganmu? Kenapa engkau gerakkan kakimu? Gerak. Kan kita punya keinginan, kita punya kekuatan. Mana kekuatan tersebut? Maka jamaah sekalian, pentingnya kita mengkaji tentang suatu adab. Di sini letaknya. Adab pertama kali yang harus kita bangun adalah al-mu'amalah ma'allah. Bermuamalah terhadap Allah dengan muamalah sebaik-baiknya. Bangun hubungan sebaik-baiknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita bisa hidup seperti ini, hari ini, menikmati hari, menikmati usia, itu disebabkan Allah memberikan izin kepada kita. Allah memberikan izin kepada kita. Nah, oleh karena itu adab kepada Allah yang hari ini kita bahas adalah mahabbatullah. Adab kepada Allah yang sangat agung adalah adab dengan cara mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang berangkat dari takjub, ya, dari rasa kagum kepada Allah. Nah, pertanyaannya sederhana kemawon, apakah hati kita mengagumi Allah? Apakah Allah kita kagumi? Takjub kepadanya, takzim kepadanya, yang kemudian nanti rasa kagum kepadanya. Nah, tentu rasa kagum itu biasanya muncul ketika kita menyaksikan dan merasakan sesuatu yang memancing rasa kagum itu muncul. Biasanya rasa kagum muncul itu kenapa? Apa saja yang memunculkan rasa kagum itu biasanya? Nah, ini tanda-tanda kena corona ini. Mati rasa ini. Apakah kita bisa mengagumi Allah? Dan sudahkah kita kagumi? Coba kalau jenengan lihat susunan bangunan yang megah itu gimana kira-kira? Masuk, wah, sibuk selfie itu. Bener apa enggak? Kemarin waktu ada jembatan di Wonokromo yang baru jadi itu, lampunya yang begitu lampunya piar-piar, masya Allah, luar biasa. Itu orang-orang sampai dewangi melekan itu, Pak. Pas habis hari peresmian itu, begitu diresmikan hari itu, hari pertama itu ada yang nggak pulang barang itu, memenuhi HP-nya dengan apa? Sana dibelani Pak itu, Pak. Kagum dengan siapa arsiteknya, siapa yang menyusun, siapa yang mikir, siapa yang merancang, siapa kagumnya luar biasa. Pernahkah kita mengagumi Allah? Lalu kita abadikan itu, kita simpan itu di HP kita. Tidakkah mata kita menyaksikan kebesaran Allah? Mana rasa kagummu kepada Allah? Yang membentuk tubuhmu, yang menyusun anggota badanmu, yang menjadikan mata kita memandang, rambut kita berjalan demikian rupa, tumbuh sedemikian rupa. Makanya Allah katakan di dalam Qur'annya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu tidakkah kau saksikan tentang ketakjuban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala? Afala tubsirun.
tidakkah engkau saksikan, tidakkah engkau lihat yang ada di dalam dirimu? Bukankah setiap hari kita bercermin, apa yang Anda kagumi pada diri Anda? Kagum dengan ciptaan Allah yang kita lihat di cermin itu, kagum. Bagaimana Allah menyusun dua mata kita, memberikan lisan kepada kita, memberikan pendengaran kepada kita, memberikan akal kepada kita. Wa ja'alnakum ya sam'an wa absaran wal afidah. Kami jadikan kamu pendengaran, kami berikan kepadamu penglihatan, kami berikan kepadamu hati. Perhatikan, 3 fasilitas diberikan Allah kepada kita. Allah berikan kepada kita 3 fasilitas, yang dengan 3 fasilitas itu panjenengan dengan saya bisa meraih derajat, 1 derajat demi derajat yang lain. Dengan 3 fasilitas ini, pendengaran, penglihatan, hati. Apa yang terjadi ketika pendengaran itu diambil oleh Allah? Apa yang terjadi, Pak? Apa jenengan bisa dengan saya bisa mendapatkan ilmu yang mengagumkan ini? Bisa belajar menguasai bahasa, bisa mengetahui tentang teori, ketika pendengaran itu diambil oleh Allah. Jenengan akan mendapatkan posisi yang seperti ini hari ini. Mendapatkan sebuah kepercayaan di kantor, di perusahaan, di instansi. Kalau satu diambil oleh Allah, yang namanya pendengaran, itu belum lagi penglihatan. Atau pendengaran tetap berfungsi, penglihatan tetap berfungsi, tapi hati udah nggak berfungsi, masih bisa duduk di tempat ini? Dalam jenengan akan mendapat undangan dari RT RW. Pernah jenengan ngundang orang stres? Pernah? Kenapa Anda tidak undang? Bukankah itu pelajaran-pelajaran berharga dari Allah? Kenapa dia yang stres, bukan kita yang dijadikan oleh Allah? Tidakkah kita berpikir, min aina hadza, dari mana ini semua? Tajidu, engkau dapatkan. Dari mana ini semua Anda peroleh? Atau diberi anak-anak yang mengagumkan kita, sekolah normal, hidup normal, sosial normal. Kemarin kita temukan, Pak, Allah, saya ngaji di daerah Lingkar Timur sana, ada Masjid Ibnu Sina. Ada 2 anak bersaudara. Itu semuanya bermasalah. Jadi autis yang cukup parah. Jadi anaknya semuanya begitu. Nauzubillah min syarri dzalik. Wallahu a'lam. Semuanya anak demikian. Itu saya ditanya sama teman-teman. Akhirnya kasihan melihat itu. Wajahnya sama, akhlaknya sama, karakternya sama. Satu yang diambil, semuanya sehat, semuanya sehat. Satu yang diambil oleh Allah, apa? Afidah, akal. Nah. Siapa yang menginginkan hidup seperti itu? Siapa, Pak? Ada yang ingin seperti itu? Wonten, Pak? Ada orang tua kepingin anakku yang pertama aku ingin gila, aku ingin yang 2 lumpuh, yang ketiga ingin autis, yang keempat ingin stres. Begitu nggak ada cerita. Tapi orang ada yang mengalami, kenapa dia bukan kita? Kebetulan atau ada yang mengatur itu? Perhatikan inilah. Sehingga inilah yang kemudian karena tidak ada rasa syukur, karena tidak ada rasa takjub, kita nggak mentakjubi sesuatu, maka tidak muncul yang namanya syukur. Karena nggak masa-masa syukur, maka sudah bisa dipastikan tidak ada mahabbah, tidak ada cinta. Tidak akan ada cinta. Nah, makanya di dalam surat Al-Fatihah itu disebutkan kalimat pada ayat yang kedua
Dengan kalimat apa Pak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa yang dimaksud dengan alhamdulillah ini? Disebutkan oleh para ulama. Disebutkan oleh para ulama fiha asyukur. Di dalam kalimat alhamdulillah terdapat ungkapan syukur. Ya, di dalam kalimat alhamdulillah itu ada ungkapan apa? Syukur. Kemudian wafiha, dan di dalam kalimat alhamdulillah itu ada kalimat as-sana, sebuah pujian. Dipuji Allah itu, segala puji itu as-sana, itu ada kalimat sanjungan. Sanjungan. Itu ada di dalam kalimat tahmid, itu sebuah sanjungan, ungkapan yang sifatnya menyanjung. Makanya disebutkan segala puji miliknya. Segala puji miliknya. Kita dipuji itu karena pemberian dari Allah. Makanya perhatikan. Imam Robi menasihati muridnya, namanya Imam Hilal. Imam Robi menasihati Imam Hilal. Ini nasihat yang sangat luar biasa. Apa katanya? Ya Hilal, la taghurrannaka bikathratis sana annas ilaika. Apa katanya? Hai Hilal, janganlah engkau takjub, ya, jangan engkau tertipu, jangan engkau terperdaya bikathratis sana'in nas alaika, karena banyaknya orang-orang yang memuji dirimu. Perhatikan ini. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang memujimu. Biasanya kalau orang mendapat pujian dari banyak orang, rasanya gimana Pak? Rasanya biye? Orang semuanya mengagumi kita, semuanya menyebut kita, semuanya memuji kita. Semuanya kenal kita. Dan semua yang kenal itu 95% menyanjung kita. Kalau kita dapat seperti itu, respon kita bagaimana? Menjadi orang yang viral. Coba bayangin. Ada orang nyari kita, baru nanya di perempatan Gedangan, sudah kenal. Pak, rumah perumahan Puri Surya Jaya. Oh di situ Pak, nyari siapa? Pak In. Oh ya saya kenal. Itu gimana? Kalau kita dapat cerita seperti itu, rasanya gimana ini? Itu diingatkan oleh Imam. La taghurrannak bikathratis sana ilai. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang memujimu. Kenapa? Li'annan nas, karena sesungguhnya manusia-manusia yang memujimu itu la ya'rifunak, enggak ada yang mengenalimu, illa dhahraka, kecuali mengenali zahirmu saja. Perhatikan, jangan kamu tertipu dengan banyaknya apa tadi? Pujian manusia. Kenapa? Karena orang-orang yang banyak ini mengagumimu, menyanjungmu, menyayangimu, mencintaimu, mencarimu, membanggakanmu. Itu hakikatnya la ya'rifunak, enggak kenal kepada dirimu
illa dhahraka, kecuali mengenali dohirmu saja. Mereka nggak kenal tentang hakikat dirimu saat kamu sendirian itu kamu baik apa enggak. Sakitipun paham ini gimana? Saat kita sendirian, apa sifat-sifat kita mengagumkan? Apa karakter kita menakjubkan? Apa kepribadian kita memang seperti yang diucapkan oleh orang? Sopan, lembut, baik hati, pemaaf, penyabar. Apa seperti itu kita? Menjaga diri, menjaga kehormatan. Apa seperti itu kita? Nah, coba bayangin ini. Dan kalau memang seperti itu, dari mana itu kita dapatkan sifat-sifat itu? Dari mana itu semuanya kita peroleh pun ya. Nah ini makanya di dalam kalimat alhamdulillah terdapat ungkapan syukur, terdapat ungkapan ujian. Yang ketiga kata para ulama wa fiha al-mahabbah. Di dalam kalimat alhamdulillah itu terdapat ungkapan cinta. Nah, kenapa kok Allah itu disyukuri, kok Allah itu disanjung, kok Allah itu dikagumi, kok Allah itu dicintai? Kenapa? Dan apa hukumnya semuanya ini? Mencintai, mengagumi, memujinya dan menyanjungnya, apa hukumnya kita kepada Allah? Ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi apa, Pak? Kenapa Allah harus dicintai? Kenapa Allah harus dikagumi? Sebab li'annallaha mun'im. Li'annallaha mun'im. Sesungguhnya Allah itu pemberi nikmat. Sesungguhnya Allah pemberi nikmat. Perhatikan. Wal mun'im, dan sang pemberi nikmat, sang pemberi yuhabbu, itu wajib dicintai. Yuhabbu wajib dikagumi. Yuhabbu wajib dipuji. Bukan cuma dikagumi. Orang kalau kagum itu pasti mencintai. Ya. Mengaguminya, memujinya. Coba macam-macam, Pak. Karena telah memberikan suguhan. Kadang-kadang cuma hiburan saja. Seperti ngapunten. Sepak bola itu kan punya idola toh. Gimana? Ono sing memuji Messi, ono sing memuji Ronaldo. Sampean pernah dikasih apa? Tak tanya sekarang. Sampean pernah dikasih apa? Dikasih satu apa? Permainan yang menyenangkan jenengan, kan gitu. Hanya itu yang diberikan, jenengan puji, jenengan doakan, jenengan sanjung, jenengan kagumi. Hanya diberi tontonan aja, permainan yang baik itu aja yang diberikan. Betapa banyaknya pujian itu Anda berikan. Perhatikan dengan baik. Kenapa Allah dipuji? Kenapa Allah disanjung? Kenapa harus kita cintai Allah? Li'annal mun'im, li'annallaha mun'im. Allah itu pemberi nikmat. Wal mun'im, dan pemberi nikmat yuhabbu, wajib dicintai. Wajib dipuji. Wajib disanjung, wajib disyukuri. Perhatikan. Besar kecilnya pujian, besar kecilnya sanjungan, besar kecilnya cinta, tergantung apa, Pak? Qadra in'ami, tergantung besar kecilnya pemberian. Nah, ini mulai sadar kita ini.
Kalau nggak percaya, pagi ini nanti buktikan itu. Ketika istri bapak-bapak minta duit untuk beli sayur, bapak kasih, Pak tinggal lono tinggal beli sayur, kasih uang 2 juta. Nah kan gumyak juga langsung gumyak. Nah itu belum dikasih, itu baru ceritain. Sudah gumyak belakangnya. Kenapa Bu? Tahu sendirilah. Betul apa enggak itu Pak? Beli sayur, oh iya insya Allah kasih. Lah sekarang aja nanti barangkali papa nanti lupa. Kasih 3 juta. Masya Allah. Beli sayur, iya untuk antum, untuk sampean enggak apa-apa pegangan. Untuk kipas-kipas pagi ini. Maka pagi ini menjadi pagi yang cerah. Walaupun di suasana di luar mendung, enggak masalah. Mendungnya langit itu akan diingkari oleh hati yang bahagia. Masya Allah. Loh bener apa enggak Pak? Bener apa enggak? Mendungnya langit itu diingkari oleh hati yang bahagia. Hari ini hari yang paling cerah, hari yang paling segar. Walaupun polusi di luar kurang sedap, kalah dengan nikmatnya fulus itu. Ya, nah nanti setelah dia berbunga-bunga berbahagia di WA teman-temannya, Mbak, nanti ketemu di kantin ya, Mbak, nanti ketemu di sini saya lunasi kemarin tas saya yang masih kredit itu. Pagi ini aku dapat nikmat, pagi ini aku dapat rezeki. Ada kenikmatan, seneng Mbak. La haula wala quwata illa billah. Dia puji yarhamukallah, yahdikumullah, itu terjadi itu. Jangan didoakan dengan doa-doa. Bahkan kadang-kadang saking senangnya lupa itu doa pengantin baru itu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Nah, sekarang coba lagi diuji ya. Ketika su istri minta uang sayur, jenengan kasih uang 5.000. Langsung istighfar. Atau bahkan taubatan nasuha. Astagfirullah, ya. Saya minta uang untuk beli sayur 5.000, astagfirullah. Istighfar itu belum tentu minta ampun. Benar mboten Mbak? Dalam istighfar itu belum tentu mohon ampun, bisa jadi jengkel. Atau coba nanti kasih uang 5 juta, kasih uang 3 juta, kasih uang 5 juta. Soalnya yakin senang. Nanti Bapak coba setelah mau berangkat, panggil lagi, Mah, uang yang 3 juta tadi ada enggak? Ya masih, kenapa? Tak bawanya lagi gitu. Itu langsung taubatan nasuha. Berubah udara menjadi sesak. Insya Allah. Kenapa? Kalimat pujian Alhamdulillah, Masya Allah. Kenapa kalimat ini keluar? Kenapa Pak? Dalam atau ketika jenengan sakit, atau ketika ada hajat, ada teman ngasih uang kita sekedar untuk beli obat, ya kita buka mungkin 500.000, dengan yang ngasih 5 juta, rasanya gimana? Enggak, hati kita sok bedakno gak itu? Sakit bedakno betul? Sakit. Besar kecilnya pemberian itu bisa bedakan. Sering tidaknya memberi kebaikan itu bisa bedakan enggak? Masih bisa bedakan enggak itu? Kalau masih bisa bedakan, saya tanya ke jenengan, yang paling sering memberi nikmat kepada kita itu siapa? Siapa yang paling sering memberi nikmat pada kita? Dan yang paling besar pemberiannya kepada kita siapa? Sudahkah Anda kagum kepadanya? Bukankah ini adab yang tidak baik? Mana adab kita kepada Allah? Ini adabnya kurang kita.
Tiap hari kita diberi, tiap hari kita dikasih, tiap hari kita dianugerahi. Mana kagum kita, mana pujian kita, mana cinta kita. Sehingga itulah yang kemudian Allah uji kita supaya kita menjadi orang bersyukur. Caranya bagaimana? Gampang bagi Allah itu. Diambil salah satu nikmat yang ada dalam diri. Kenapa? Karena nikmat-nikmat yang banyak itu menjadikan kita tidak beradab kepada Allah Ta'ala. Betul apa enggak ini? Betul apa enggak ini? Gara-gara nikmat yang lengkap, gara-gara nikmat yang cukup, gara-gara nikmat yang serba ada, kita lupa kepada Allah. Seakan-akan Anda punya kekuatan, seakan-akan Anda menjadi penentu, seakan-akan Anda menjadi penentu hari ini. Bukan Allah yang memberikan kepada kita. Yang kita takutkan kenapa sih Pak? Ini kalau nggak ditegur, kita ini seperti korun gitu. Tahu korun? Kenal? Apa yang dilakukan oleh korun ini? Dia menyandarkan kesuksesan kepada dirinya sendiri. Itu yang disebut ujub. Makanya sombong dengan ujub niku beda. Bedane napa? Jawaban yang paling selamat niku wallahu a'lam. Bedane ujub dengan sombong niku napa? Kalau ujub niku sedikit kayak mirip, enggak beda. Kalau ujub ya menyandarkan iktimad alal kulli ni'mah ala nafsih, menyandarkan semua kenikmatan, semua keberhasilan itu kepada dirinya sendiri. Itu namanya apa? Ujub. Makanya ketika ditanya apa rahasiamu kok kamu bisa sampai sukses seperti ini? Apa? Dia mengatakan innama utituhu alal ilmi indi. Aku mendapatkan ini semua karena ilmu yang aku dapatkan, pengalaman-pengalaman yang aku raih. Tuh. Makanya nanti barangkali ada bapak-bapak yang sukses atau anak-anaknya yang sukses atau suaminya yang sukses, terus ditanya, Pak boleh nggak tahu rahasianya? Kok bisa putra jenengan melejit dengan kesuksesan? Wah itu rahasianya panjang itu mas. Sudah alamat ini madhab koruniyah ini. Sudah alamat itu karakternya korun itu sudah kita warisi. Wah itu ceritanya panjang. Tak ewangi sholat malam. Saya mau sholat malamnya nggak kurang-kurang. Hati-hati loh Pak. Jangan sekali-kali menyandarkan kesuksesan kepada amal usahanya sendiri. Saya kasih contoh kemarin ada satu kasus, ya Allah, mudah-mudahan Allah lapangkan hatinya dan Allah kembalikan anak-anak ini kepada fitrahnya. Ada seorang umat dan ini awalnya itu manusiawi Pak. Awalnya manusia nggak terasa sekali. Makanya penyakit hatiku tuh diteropong dengan teropong yang jeli dengan kacamata Al-Qur'an itu. Awalnya begini, ada seorang diuji oleh Allah dengan punya kedua putra. Dua putranya itu manut apa kata orang tuanya. Terutama pada sang ibu karena yang mendominasi pembinaan ini pada ibu. Apa kata ibu dia taat, apa kata ibu dia berangkat, apa kata ibu dia manut. Mau manut ya pondok gini ya, nggih, sekolah gini, nggih, apa kata ibu, pokoknya nganut luar biasa. Pun satu aja ini nikmat apa bukan? Nah sudah nganutnya kayak begitu dua anak ini runcung Pak, nganut itu luar biasa. Ya itu sebuah kenikmatan. Ditambah lagi cerdasnya luar biasa. Ranking anak ini. Lebih menakjubkan lagi apa? Dua-duanya ini hafal Quran. Pun perhatikan. Soalnya kok penyakit ini kena nang kula mbek sampean soalnya.
Saestu nih. Enggak terasa, Pak. Enggak, penyakit itu enggak terasa. Kalau kita ditakdirkan Allah seperti ini, dia anak nganut-nganut, taat-taat, soleh-soleh, ditambah lagi cerdas, dapat ranking. Itu yang nama bapaknya di sekolah, nama ibunya di lembaga, itu harum nggak kira-kira? Hah? Orang semuanya kagum tuh, masya Allah, masya Allah Pak, masya Allah Mas, putra jenengan tuh jenengan dapat rezeki luar biasa. Nah, di saat yang bersama ini hafal Quran keduanya ini. Di saat bersamaan itu ada teman-teman yang diuji oleh Allah dengan anaknya bandel. Sekolah dapat setengah permainan, keluar, minta pindah. Wis pokoknya gindrang, pindah. Ya. Yang satu lagi melarikan diri dari pesantren, lewat jendela, lewat genteng. Cerita itu ke ibu yang dikarunia anak taat. Akhirnya kan ibu yang tadi memiliki anak yang taat, yang cerdas, yang luar biasa ini. Melihat anak teman-teman begitu itu ada perbandingan. Betul apa enggak? Ada perbandingan. Betul apa enggak? Dalam rasanya dari wong tua piye, Pak? Dalam ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Begitu melihat anak temannya lari dan mungkin sampean kurang ini, mungkin sampean kurang tahajudnya, mungkin jenengan coba ini, terus itu subhanallah. Nah, khawatirnya perhatikan, ada unsur-unsur meremehkan. Saya ulangi lagi. Khawatirnya ada unsur-unsur meremehkan. Anak yang nakal ini tadi. Khawatirnya ada unsur-unsur meremehkan ibu yang malang ini. Yang diuji dengan anak yang tidak baik ini. Khawatirnya ada unsur-unsur. Ngapunten. Saya katakan unsur-unsur itu karena keluarnya itu nggak dirasa. Itu kan manusiawi toh. Gimana? Atau kalau kita ngelihat dengan anak nakal itu rasanya tibi, Pak. Rasanya tibi. Wah, kok koyo ngono, Mbak, ngono kok digone terus. Wong kok dirawat gitu, kok dipelihara, macam-macam. Kalau ngelihat nakalnya luar biasa itu kan berkomentar hati ini. Walaupun lisan kita tidak bicara. Leres napa mboten? Dalam wong arek koyo ngono kok dirambut, wong koyo ngono kok dikapokno, dihukum, macam-macam itu keluar itu dari unek-unek dari hati kita. Itu yang disebut dengan unsur-unsur tadi. Pak, Ibu, hubungkan apa yang kita dapatkan kepada Allah. Anak manut itu fitnah. Anak cerdas itu fitnah. Ujian dari Allah. Satu, diinget-inget, saya itu diinget-ingetin, itu ujian dari Allah. Posisikan sebagai ujian. Kenapa itu dikatakan ujian? Kenapa itu fitnah? Bisa jadi kebaikan-kebaikan anak ini awal dari sebuah keburukan di masa mendatang buat kita. Saya ulangi. Ada dua hal yang paling mendasar. Satu, kalau ini kecerdasan adalah urusan-urusan materi, cerdas dalam urusan-urusan duniawi, itu fitnahnya besar sekali. Karena pada umumnya anak yang cerdas itu rata-rata sekolahnya atau Pak. Nggak cukup kita sekolah eman, ya harus disekolahkan yang favorit, sekolah yang apa namanya? Yang favorit, sekolah yang elit kan gitu kan, cara berpikirnya menunjang kemampuannya. Otomatis rata-rata yang demikian itu di pembelajaran di tempat yang jauh. Nanti ada pengiriman ke luar negeri, daftar tanpa biaya, masya Allah. Kagum betul? Bangga enggak? Kemana putra jenengan? Oh, itu yang kedua itu sekarang ada di sana. Itu suatu kebanggaan, cerita itu bangga Pak. Cerita itu ada suatu
kebanggaan. Satu kebanggaan, hati-hati. Unsur-unsur yang saya tadi sebutkan, hati-hati. Unsur-unsur yang tadi saya sebutkan. Ada dua kemungkinan ini nanti. Ini belum usai masalahnya. Makanya jangan merayakan kemenangan sebelum pertandingan selesai. Kula mbak sampean niku kadang-kadang terjebak di sini nih loh. Wah, anak sukses, wah, anak sekolah, anak lancar, luar biasa seneng kita Pak. Makanya kesenangan itu nanti harus hati-hati gitu. Supaya dijaga oleh Allah kenikmatannya. Ada dua hal yang kita khawatirkan. Satu, ketika kecerdasan di dalam urusan materi, rata-rata begini ini belajarnya di tempat yang jauh. Nah, setelah sudah tahu kualitas, tahu tentang potensi yang ada, banyak orang meliriknya, banyak orang menggaetnya, banyak orang tertarik kepadanya, kemudian mengambil sebagai ahli tenaganya, diambil sebagai bagian dari perusahaannya. Oh, itu biasanya pada umumnya itu pisah dengan orang tua. Satu, sangat mungkin apa enggak ini? Sangat mungkin apa enggak? Sangat mungkin dan sangat besar kemungkinannya itu. Kemarin yang di Jakarta itu, jenengan sudah sempat baca berita beberapa bulan yang lalu digemparkan dengan kematian sepasang suami istri kakek nenek usia 80-an mati berdua di dalam rumahnya. Anaknya 4 Pak. Sukses semua, tapi nggak ada yang ada di rumah sama sekali. Jadi ceritanya itu unik kalau kita ngelihat hasil pengkajian TKP oleh kepolisian dan kedokteran itu kemungkinan yang meninggal ini suami dulu, yang sakit itu aslinya istri. Jadi istri sakit stroke, lah yang ngeramut suaminya, kakek-kakek ini. Lah si kakek itu juga sakit gitu. Jadi istri itu mati di pembaringan, suaminya mati di atas kursinya. Jadi di kursi gini, nggak ada yang tahu. Beberapa hari baru diketahui tetangga-tetangganya. Anaknya 4, nggak ada yang pernah pulang. Kenapa? Karena sukses. Kalaupun nanti merawat, biasanya pembantu nih sing ngeramut, bukan anak kita yang merawat. Kenapa? Karena sukses. Itu satu kemungkinan yang kita khawatirkan. Tidak semua, saya katakan kemungkinan yang kita khawatir. Kenapa? Ini jumlah mayoritas yang sudah terjadi. Yang kedua, kemungkinan buruk yang kedua, anak-anak yang tadi kita kelola, yang kita kagum kesoliannya, yang kita bangga ketaatannya, itu ternyata belum tentu selamanya bisa taat. Belum tentu selamanya bisa manut, belum tentu selamanya bisa patuh, belum tentu selamanya bisa tunduk membahagiakan orang tua. Ternyata, perhatikan, ketundukan anak tadi itu tidak sepenuhnya dari hatinya. Itu dari pelampiasan anak. Karena ada sifat orang tua yang kurang baik. Apa kata ibu? Apa kata bapak? Harus begini. Ojo ngunu didik anak nih. Bapak jangan sampai anak itu diarahkan pada dirinya. Jadi bapak sing duwe cita-cita, anak sing eksekusi, itu sering kali terjadi. Akhirnya apa? Terjadi pemberontakan di tengah jalan nanti itu. Itu nggak pas, bidangnya nggak pas. Bukan di situ skillnya, bukan talentanya, bukan di situ si anak ini. Tapi orang tua memaksa dari sini nanti begini. Apakah talenta anak kita itu di situ letaknya? Itu yang harus dikaji kita. Sakitipun paham ini, jangan sampai ketaatan, ketunduan itu untuk memuaskan kita. Dan betul terjadi Pak, 2 anak yang tadi luar biasa patuhnya, 2 anak yang mengagumkan, yang sudah siap-siap ngasih mahkota penghargaan pada orang tuanya dengan hafal Quran ini, berubah di tengah jalan, berubah. Kenapa? Karena sudah merasa punya kemampuan.
berubah menjadi dua anak yang durhaka pada orang tua. Ini kemungkinan yang khawatirkan itu bisa terjadi. Makanya nek ana wis kotok ngene iku ojo usah bangga-bangga dhisik. Bangga dengan syukur beda apa sama? Bedanya dari mana? Kalau syukur menyandarkan kepada Allah. Kalau bangga menyandarkan pada diri. Nah itu masalahnya. Lain Pak nanti. Sehingga ketika kita bersyukur, ya Allah jagalah anakku. Dan kita tidak akan meremehkan anak-anak orang lain yang mungkin tidak memiliki skill seperti anak kita. Kita nggak ngeremehkan, kita nggak mencela, kita nggak menyampingkan, dan kita nggak menempatkan anak. Nggak ada. Ini ujian dari Allah. Ya. Sehingga ini kalimat-kalimat ketawaduan yang keluar. Ketika teman-teman menceritakan kenakalan anaknya, kita pun memberikan motivasi. Kita nggak menunjukkan skill kita, enggak. Kenapa? Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita bisa merasakan betapa dahsyatnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sangat sayang kepada kita supaya kita punya adab, supaya kita punya tata krama yang baik. Allah memberikan ujian kepada kita. Karena ternyata dengan ujian-ujian yang penuh kebaikan itu, satu, menjadikan kita lalai. Dua, menyebabkan kita tidak punya adab kepada Allah. Nah, begitu nanti datang ujian, mulai kita kena cuci darah, anak kita harus bermasalah, mungkin kena penyakit dan macam-macam, itu baru terasa. Keluar kalimat yang selama ini hilang. Ya Allah, lu kan keluar ini. Itu salah satu tujuan kenapa Allah memberikan ujian. Salah satu orang diberi ujian itu karena mungkin dia sudah cukup lama lalai terhadap Allah. Maka dengan ujian itu apa tujuannya? La'allahum yarji'un. Perhatikan surat Ar-Rum. Kita buka surat Ar-Rum. Kita buka surat Ar-Rum. Ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Ya, ada terjemah silakan. Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Itu tujuannya Allah memberikan ujian itu, Pak. Allah memberikan musibah, Allah berikan, Masya Allah, la'allahum yarji'un. Macam-macam cara Allah itu. Lisan yang selama ini kering dari nama Allah, lisan yang selama ini jauh dari menyebut nama Allah, dengan ujian itu spontan nama Allah dipanggil. Beberapa waktu yang lalu, bulan musim hujan tahun yang lalu, itu Kauripan kebagian itu. Saya menyaksikan langsung tuh, Masya Allah, nangis saya di tempat itu. Sama anak saya sore tak jajal, ya Allah kayak begini. Yang namanya pohon-pohon besar itu jebol semua dari akarnya dan pindah tempat, Pak. Jadi yang timur ke barat, yang barat ke timur. Rekaman video amatir di hotel. Nah, hotel yang biasanya full musik, full zikir hari itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad, la haula wa la quwata, astaghfirullah, gludak astaghfirullah, gitu kan.
Cara Allah membuat lisan kita menyebut namanya gampang. Lisan yang selama ini kering dari nama Allah, dikirimkan satu masalah oleh Allah, langsung hanya ingat kepada Allah. Nama Allah dipanggil, nama Allah disebut. Kenapa? Harus dipaksa memang untuk ingat kepada Allah. Lah itu jangan sampai terjadi pada kita semua ini. Makanya peringatan itu ada dua, nasihat itu ada dua. Satu, nasihat syariah. Yang kedua, nasihat kaumiyah. Nasihat ada berapa? Dua. Yang pertama apa? Nasihat syariah. Yang kedua, kaumiyah. Apa itu nasihat syariah? Nasihat syariah itu seperti pengajian. Pak, mari kita jaga diri kita jaga ketaatan kita jaga kesolian kita, hubungan kita. Itu nasihat syariah. Nah, kalau nasihat syariah itu enggak mempan, ora direken, enggak mempengaruhi hatinya, enggak nyentuh, maka Allah tingkatkan, diberikan nasihat kaumiyah. Allah ingatkan kita dengan apa? Dengan adanya peristiwa. Oh. Jadi hidayah itu bisa masuk, orang tobat itu nek dipaksa sama Allah. Lah itu biasanya Pak menyakitkan. Ngaten loh. Menyakitkan ya, sama teman-teman di Tambak Sumur dan Tambak Indah itu beberapa tahun yang lalu kan digulung apa itu namanya? Puting Beliung itu berapa ratus rumah itu. Masjid kampung niku kubahnya itu Pak, kubahnya itu jebol. Itu kalau dipikul 30 orang enggak kuat itu. Itu kena angin jatuh. Berapa jauh? 3 kilo jatuhnya itu. Kubah itu. Nah pada saat peristiwa itu ada takmir kita namanya Pak Arif gitu ya. Itu mau ngerekam, tarkam Ustaz. Lari dia dilemparkan pun lari masuk ke masjid. Takut melihat amuan angin itu. Yang menakjubkan apa? Tetangga masjid yang nggak pernah sholat itu ternyata adanya fase Pak. Fase adanya itu. Kapan? Kapan? Ketika ada angin mengamuk itu, keluar dia dari rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget. Loh, ya Allah dia itu ternyata pinter adzan loh. Tapi sayang adanya pada waktu angin. Kenapa? Allah paksa. Ternyata kita bisa memanggil nama Allah. Kenapa selama ini tidak pernah disebut namanya? Kan? Karena kita tidak punya adab. Ingat-ingat itu Pak. Nek jenengan ngaji ngrungono ngaji, has muniku lambene ustaz. Nek haram halal. Nek rokok swarga wis muniku lambene ustaz apa maneh. Kalau bapak-bapak mungkin di dalam hati menyambut nasihat dengan cara seperti itu, Allah akan kasih nasihat berupa peristiwa dan itu menyakitkan. Sehingga percaya cobaan. Lha enak to? Ojo reken wong ceramah, ojo direken wong ceramah. Ngoten niku anjene wong ceramah. Kalau enggak ada pahala, siksa, nek gak surga, rakes ngene iku ceramah. Isoke meden-medeni wong tok. Tolong itu dijaga. Kalau enggak, Allah akan nasihati kita dengan sebuah peristiwa dan itu menyakitkan. Menyakitkan. Itu namanya. Nah, oleh karena itu sebelum ditegur oleh Allah kan ditegur. Makanya ada satu surat yang mengemas pertanyaan kurang lebih 30 kali itu. Babi ai ala rabbiku. Tuh, nikmat Allah yang mana lagi yang engkau dustakan. Nah, Bapak-bapak sekalian, sekarang ada tugas bagi kita untuk satu, kita diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi hati. 3 fasilitas itu sering diungkapkan Allah. Untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah karya yang menakjubkan. Apa Pak? 1, menghasilkan ilmu. Menghasilkan apa? Pendengaran, penglihatan, hati.
itu kalau digabung menghasilkan sesuatu yang baik. Itu pertama, menghasilkan apa? Ilmu. Dari ilmu ini diolah oleh pikiran ini. Karena kita berakal itu ngolah. Sesuatu yang sedikit itu bisa jadi banyak. Itu karena panjenengan diparingi logika oleh Allah. Itu yang dahsyat sekali, Pak. Jenengan lihat, makhluk-makhluk selain manusia rezekinya terbatas, Pak. Jenengan lihat, buaya itu dikasih rezeki oleh Allah, Pak. Daging, gitu. Dia nggak bisa makan semongko, nggak bisa. Daging yang Allah rezekikan untuk buaya pun cuma satu, mentah. Tiap hari dia makan daging. Tidak pernah pore minta oseng-oseng gitu. Pernah melihat buaya minta kerengsengan. Jenengan lihat apa yang Anda perbuat dengan satu nikmat yang namanya daging ini. Dan apa yang diperbuat oleh buaya? Nggak bisa. Buaya dikasih apa? Daging telan sudah selesai. Itu Masya Allah. Nggak pernah. Wis bosan, males, porek, mogok makan. Nggak ada begitu. Tiap hari. Karena itu memang rezekinya buaya. Panjenengan tidak dikasih daging. Karena jenengan punya akal. Karena punya pendengaran. Karena punya penglihatan. Diolah yang namanya ilmu. Menjadi sebuah pemahaman. Pengetahuan yang luar biasa. Daging itu bisa berubah menjadi pentol. Daging itu bisa berubah menjadi sate, bisa menjadi dendeng, bisa menjadi gulai, bisa menjadi kare, sesuai dengan selera. Satu nikmat berkembang. Kenapa? Karena Anda diberi kemampuan mengelola. Itu ilmu. Nah dari ilmu itu dikelola apapun itu buah. Masya Allah. Codotnya sebentino dikerokoti ngono iku, Pak. Gimana? Jenengan kan mboten. Makanya saya dulu sempat guyon sama istri saya gara-gara beli apa namanya? Sing damel ngudek jambu niku. Blender. Tak tanya, kate gawe apa mek tuku blender? Yo gawe ngejus wong anak-anak kita itu suka jus daripada beli wong mahal. Cocok ini ngono aku. Seweneng. Begitu ada blender di kulkas ada buah-buahan, Kak ngejus ah. Males wis cokot ya lho jare. Akhirnya mulut saya yang jadi blender. Pas resik-resik rumah, saya guyoni. Blendernya katutno dikuncalno ning rosokan. Lha apa sih nyer? Lah percuma tuh blender gak tahu ngejus. Kepingin jus jare kletak ya ngono. Akhirnya lambeku sing dadi blender. Jenengan lihat, codot itu kepingin buahnya dikerokotis ngono kuwi Pak jenengan. Tidak. Bisa dibuat es buah, bisa dibuat jus, bisa dibuat sirup, bisa dibuat salad, bisa dibuat rujak, bisa dibuat manisan, bisa dibuat sampai entek pikiran ini. Kenapa? Ada nikmat yang disebut dengan akal. Mana syukurnya kita sekarang? Itu belum lagi sayur-sayuran. Masya Allah. Sudah terbayang tuh di mata kita sekarang? Kangkung, cah kangkung, pecel kangkung, sayur asem. Tumis, itu Masya Allah. Itu kangkung. Jenengan lihat kambing tuh. Kambing itu dikasih kangkung, ya wis langsung digarap ning kono, Pak. Dieksekusi saat itu. Gak ngenteni pecel. Makanya nikmat manusia dengan binatang banyak mana? Banyak manusia atau binatang? Seimbang atau enggak? Seimbang apa enggak? Jauh tidak seimbang. Tapi yang paling bersyukur manusia dengan binatang? Lebih banyak siapa? Dasar tidak punya adab. Mana adab kita kepada Allah?
Sehingga inilah yang kemudian tidak berlebihan ketika manusia tidak menggunakan akalnya dan tidak mau bersyukur kepada Allah, lebih rendah dari binatang buas, lebih rendah dari binatang ternak, lebih rendah dari seekor kambing. Paham ini Pak? Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah menolong kita semuanya. Ayo kita kemas, kita benahi, kita perbaiki dan belajar memiliki adab kepada Allah. Dari mana kita lihat? Melihat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan kita ungkapkan kayak apa sih nikmat Allah? Kok kita disuruh wajib bersyukur kepadanya? Bulan depan kita siapkan tema 1 tafsir surat 16 ayat 53. Surat 16 ayat 53. Yang kedua surat 16 ayat 18. Surat 16 ayat 18. Yang ketiga surat 31 ayat 27. Surat 31 ayat 27. Yang keempat surat 18 109. Surat 18 ayat 109. Ayat-ayat ini nanti kita kaji bersama-sama untuk apa? Belajar mengenal Allah lebih jauh dan setelah itu kita akan dituntut oleh Allah untuk menjadi orang yang benar-benar bersyukur kepadanya. Dan kita tahu dari situ tentang kemiskinan kita. Dari ayat-ayat ini kita tahu tentang kemelaratan kita. Dari ayat-ayat ini tahu tentang kelemahan dan kejahilan kita. Dari ayat-ayat ini kita tahu diri. Dari sikap tahu diri ini diharapkan tumbuh yang namanya al-adab ma'allah. Punya adab yang baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pagi ini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah jadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah berikan kekuatan lahir batin untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.